Indonesia terdiri dari kumpulan pulau dan wilayah yang beragam, masing-masing dengan bahasa dan dialek yang unik. Namun, kebutuhan akan bahasa yang sama muncul dengan munculnya pergerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan daerah-daerah yang berbeda di bawah satu negara yang merdeka, sehingga dibutuhkan satu bahasa yang dapat menyatukan negara ini. Perjalanan panjang, pengembangan dan standarisasi bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam proses ini, yang pada akhirnya menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Secara khusus, bahasa Indonesia berasal dari cabang bahasa Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca atau basantara atau bahasa perantara, yakni bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, serta hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan politik. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu karena mudah dan sederhana dipelajari. Bahasa Melayu kuno terutama digunakan di kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang merupakan kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara. Penemuan prasasti di berbagai daerah di Nusantara tentang penggunaan bahasa Melayu kuno, dialek kuno ini menjadi dasar dari bahasa yang pada akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Bahasa kedua yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia adalah bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Bahasa Sanskerta adalah bahasa India kuno, mulai menyusup ke Indonesia melalui perdagangan dan penyebaran agama Hindu dan Buddha sekitar abad ke-5 Masehi. Akibatnya, kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta mulai berintegrasi ke dalam kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam bidang agama, sastra, dan filsafat. Demikian pula bahasa Jawa kuno yang muncul sebagai bahasa sastra yang dominan di Indonesia dari abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi, meninggalkan dampak yang bertahan lama pada bahasa Indonesia. Bahasa Jawa kuno memberikan pengaruhnya terhadap bahasa Indonesia melalui penggunaan yang luas dalam sastra Jawa klasik, dokumen-dokumen istana, dan keputusan-keputusan kerajaan. Dengan demikian, bahasa Sanskerta dan Jawa kuno telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dan evolusi bahasa Indonesia. Membentuknya menjadi sebuah sistem bahasa yang kaya dan beragam. Selama masa penjajahan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sebagai akibat dari pengaruh Belanda dan kebijakan bahasa Eropa. Pemerintah Belanda berusaha mengendalikan dan mendominasi perkembangan bahasa Indonesia saat itu dengan memaksakan bahasa Belanda sebagai bahasa pendidikan, administrasi, dan perdagangan. Hingga pada tahun 1901, pemerintahan Belanda membuatnya ejaan Van Ophuijsen. Perubahan bahasa Indonesia menjadi sangat dipengaruhi oleh kosakata dan struktur tata bahasa Belanda yang mengubahnya menjadi bahasa hibrida yang unik dan mempertahankan akar bahasa Melayu, tetapi juga memasukkan unsur-unsur Eropa. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia, mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saran dari Bapak Muhammad Tabrani Sorjo Widjitro untuk mengubah poin ketiga yang berisi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu menjadi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bab pasal 36. Perjalanan panjang perubahan ejaan yang digunakan di Indonesia mulai ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 hingga kini tahun 2023 kita menggunakan ejaan yang disempurnakan versi terbaru atau EYD edisi kelima.